Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa hadana bi hidayatil islam wa arsyadana bi nuril Qur'an wa akramana wa faddalana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal qiyamati minan niran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wal man'ud bi nubuwwatihi fil kutubil munazzalati wal Qur'an. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmatan dan taufik hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah sangat banyak memberikan karunia berupa rahmat, ampunan, maghfirah dan amal yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, hamba yang ikhlas, muhsinin, yang senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan para sahabatnya serta umat dimanapun berada yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an untuk kita, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa memohon dan beribadah kepada Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi maupun waktu sore. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat pertama yang Allah berikan dalam ayat ini agar kita ini bersabar. Bersabar artinya selalu bertahan dalam kondisi apapun. Bersabar apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabar, bertahan, menguatkan diri bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah pagi dan sore. Jadi artinya di sini salah satu bentuk menjaga dan mensyukuri nikmat iman adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu kriterianya satu, mereka itu senantiasa bersama dengan Allah. Pagi, siang, sore, malam selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga khususnya pada saat pagi dan petang dia berdoa. Dan ini merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita semuanya, di mana pagi hari ada zikir pagi, sore hari juga ada zikir sore. Dan di sana Allah mengajarkan kita memohon, termasuk juga minta perlindungan. Ketika kita masuk sore, kita diajarkan bagaimana agar kita minta kepada Allah dilindungi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim.
Kemudian juga ada doa pada saat sore, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Ketika masuk pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada di malam ini dan malam berikutnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan malam berikutnya. Ketika pagi kita juga minta, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada di hari ini dan hari berikutnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan kejahatan hari ini dan hari berikutnya. Begitulah seterusnya. Pagi dan sore itu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan-permohonan sebagai hamba. Ini adalah orang yang baik. Lalu yang kedua, yuriduna wajhah. Orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya yang dibangun adalah hidup ini harus lillah, memberi untuk Allah, ikhlas. Kalau sudah bisa hidup itu lillah, insya Allah hidup itu arahnya kepada akhirat. Orientasinya kepada Allah, kepada akhirat. Bukan dunia ini yang menjadi tujuan kita. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah, sehingga kita nanti di akhirat bisa mendapatkan ampunan dan surga yang Allah janjikan. Kemudian pesan yang kedua, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kita disuruh oleh Allah, diajak oleh Allah untuk selalu bersama orang-orang yang saleh. Dan jangan sedikit pun engkau tinggalkan mereka. Jangan berpaling. Jadi tetaplah bersama dengan orang-orang yang saleh. Istiqomahlah bersama dengan mereka. Karena orang yang saleh itu selalu mengingatkan kita, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya karena kenikmatan dunia terus kita lupakan. Tetapi tetaplah kita istiqomah, yaitu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan orang yang dia itu selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu lupa kepada Allah, dia pasti akan melupakan yang lainnya. Tetapi kalau orang itu selalu ingat Allah, akan dibuat oleh Allah selalu mengingatnya. Jadi dalam hidup ini, kalau sudah dilandasi dengan Allah, maka Allah akan menjadikan kebaikan. Tetapi kalau dilandasi dengan sesuatu selain Allah, maka akan dibubarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja seperti itu. Orang kalau mencari rizki, niatnya, tujuannya sudah tidak benar, maka Allah akan buat rizkinya itu tidak ada manfaatnya. Tetapi kalau niatnya itu dengan benar karena Allah, maka walaupun mendapatkan sedikit tetapi akan Allah kumpulkan, akan Allah berkahi. Itu sehingga akan menjadi sebuah manfaat dalam hidupnya dan lingkungannya. Begitulah dalam hidup ini. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan, barang siapa, dalam hadis yang artinya, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya itu pecah.
hatinya itu berantakan. Tapi sebaliknya, orang yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, Allah akan mengumpulkan, akan menjadikan kaya. Maka beliau mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih." Jadi barang siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kekayaan dalam hati. Wa man kanatid dunya hammahu, namun barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai himmahnya, sebagai tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan urusan hidupnya. Farraqallahu syamlah. Wa ja'alallah al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran ada pada kedua matanya. Jadi tidak pernah bisa bersyukur. Selalu melihat apa yang dilihat itu, dia merasa pengen, butuh, dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang sudah kaya hati, dia melihat sesuatu yang ada pada orang lain, dia tidak mudah untuk iri atau kepingin mendapatkan. Karena dia sudah ada dalam dirinya kekayaan. Tetapi orang yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, setiap dia melihat sesuatu, ketika dia di pasar atau di toko melihat sesuatu, dia kepingin memilikinya, padahal sebetulnya dia pun sudah punya itu. Maka sekali lagi, orang yang hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan masalah dalam hidup. Dan Allah memberikan pesan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya lupa kepadaku, sementara dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Kana amruhu furuta. Orang yang lupa Allah dan selalu mengikuti hawa nafsunya, maka hidupnya itu berantakan. Hidupnya itu semrawut. Maka kalau kita ingin hidup yang tenang, hidup yang bahagia, selain kita isi hati kita dengan iman, istiqomah, kemudian kita bersama orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, yaitu teman-teman yang selalu ingat Allah di waktu pagi maupun waktu petang. Mereka selalu beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ini nasihat yang sangat penting dalam hidup kita, agar kita bisa selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini bisa kita amalkan dalam hidup kita, dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menuntun kita selalu di jalan yang benar, yang diridhoi, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.